Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajid Fadilah dari kelas 11 TJKT 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan konfigurasi proxy pada Mikrotik secara virtual. Di sini saya menggunakan VMware sebagai aplikasi atau media penginstalan dari si Mikrotiknya. Oke, pertama-tama kita buat virtual mesin yang baru. Oke, di sini kita akan memilih tipikal. Di sini kita akan menggunakan OS Mikrotiknya ya. Di sini kita pilih order. Untuk nama dari virtual mesinnya kita namain aja proxy. Lalu kita klik next. Untuk maksimum disk size-nya itu cukup 2 GB dan kita juga memilih split virtual disk into multiple files. Untuk customize hardware-nya ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, ini sini ada memori yang sebelumnya 16 MB, jadi kita setting aja di 64 biar gak terlalu kecil. Untuk nomor prosesornya itu cukup satu saja. Nah, ini sudah kita masukkan ISO dari si Mikrotiknya. Nah, di sini di bagian network adapter kita pasang dulu si network adapter ke satu itu di VMnet di bridge. Lalu kita tambahkan lagi VMnet network adapternya. Nah, di sini kita memerlukan berapa ya? 4 network adapter. Nah, baru yang kedua ini kita tambahin di VMnet 1. Di sini di VMnet 2. Lalu yang terakhir di VMnet 3. Nah, ini udah semuanya ya. Di network adapter ini yang ke bridge ini adalah nanti untuk sambungan internetnya. Untuk 2 dan juga 3 itu nanti akan kita buat sebagai jaringannya. Dan yang untuk 4 nanti kita akan buat sebagai remote atau port yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi si Mikrotiknya. Nah, ini udah settingannya ya. Langsung aja kita close dan langsung finish. Nah, sini langsung aja kita mulai. Ntar kita gedein aja. Langsung kita mulai. Tidak rekam ya. Udah. Nah, lalu kita klik A untuk memilih semuanya, lalu klik I untuk menginstal. Apa kalian ingin menyimpan konfigurasi yang lama, klik N, itu dengan tanda nggak usah. Lalu ini peringatan, semua data akan terhapus. Kita klik saja untuk melanjutkannya. Kita tunggu sampai 100% di sini. Nah, ya udah, tunggu dulu ntar. Nah, kita klik enter untuk mereboot si Mikrotiknya. Nah, di sini di loading system itu loadingnya cukup lama nih. Ada sekitar 2-3 menit. Nah, jadi di sini kita menyeting Mikrotik itu untuk memblok situs yang masih domainnya itu HTTP gitu. Seperti ini nih. Bentar, kita keluar dulu. Kita ke Google Chrome. HTTP forever. Nah, nanti kita setelah menyeting menyeting proxy di Mikrotik, kita akan mencoba memblok situs HTTP forever ini nih. Nah, kita coba lihat dulu ya bagaimana
website HTTP forever sebelum kita menggunakan proxy dalam jaringannya. Tuh. Jadi si website ini masih bisa dibuka gitu. Nanti setelah dipasang proxy, website ini sudah tidak bisa dibuka lagi ya. Bisa dibuka cuman tampilannya berbeda gitu. Kita lihat keluar. Nah, jadi nanti kita akan mencoba memblok ini ya, si situs HTTP forever ini. Cari dulu aja. Kita buka lagi ini. Nah, masih loading ya. Cukup lama ini. Kita tunggu dulu aja. Tunggu cing. Iya. Sih. Si loading system. Nah, kalau udah kayak gini berarti otomatis bentar lagi bakal bisa dijalankan si mikrotiknya. Nah, oke. Kalau udah router login kayak gini, kita masukkan admin. Untuk passwordnya kita nggak usah di password aja ya. Apa kalian ingin melihat lisensi dari si softwarenya? Gak usah, klik no aja biar cepat. Please press enter untuk melanjutkan. Klik enter. Sini kita namain dulu si routernya biar gak ketukar nih. System identity set name. Itu sajid aja ya. Nah, oke. Setelah nama ini nanti kita akan mencoba menyeting si router ini pakai Winbox. Nah, ini adalah mikrotik kita nih. Kita hubungkan. Oke, yang pertama-tama untuk menyeting si proxy ini di mikrotik itu kita namain dulu nih biar gak ketukar si header-headernya. Untuk header 1 kita namain aja WAN, itu internetnya ya. Untuk header 2 itu nanti kita akan buat si proxy-nya itu ada di header 2 ya. Itu kita namain lab 1 aja. Nah, ini header 3 itu kita namain lab 2 aja. Nah, ini adalah jaringannya nggak bakal kita pasang proxy. Nah, ini aja. Nah, ini di header 4 apa nih? Header 4 tuh adalah ini nih, port yang kita gunakan untuk ngeremote saat ini. Lalu kita pergi ke address, kita add address, kita add. Nah, untuk interface-nya kita masukkan di lab 1 dulu ya. Kita akan setting lab 1 dulu. 92.168 1 126 ya 126 1/24 ya. Lalu klik OK. Lalu kita tambahkan lagi 192 168 226 1/25. Ini untuk interface-nya kita pasang di lab 2 ya. Yap. Oke.
Lalu kita ke IP. Nah, ini ke DHCP client nih. Untuk memasukkan IP dari header 1 nih. Kita klik OK aja. Nah, ini kalau udah bound berarti udah terhubung ya internetnya. Nah, oke, udah ya. Lalu kita ke IP, kita ke DNS untuk memasukkan DNS dari si Google ya. Kita masukkan DNS Google. Untuk allow remote request-nya itu juga kita aktifkan. Di sini kita akan setting di firewall-nya juga. Kita pergi ke NAT, lalu kita tambahkan, kita add. Untuk C-nya itu SRC NAT. Untuk di sini juga kita menyeting out interface-nya itu di one. Di X-nya itu kita pakai masquerade. Nah, di sini kita menyeting ini agar si klien nantinya bisa terhubung ke internet. Lalu kita ke IP lagi. Nah, lalu kita ke setting di DHCP servernya. Kita klik DHCP setup. Nah, di sini kita setting lab 1 sama lab 2 agar nanti si klien itu dapat IP otomatis ya. Oke. Ini juga baru kita akan setting di lab 2 ya. Oke, sip. Nah, oke. Untuk pengecekannya kita bisa cek di network connection. Nah, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini kita setting tadi sebagai lab 1 dan ini kita setting sebagai lab 2 ya. Nah, di lab 1. Oke, kita cek IP-nya. Detail. Nah, ini udah terhubung ke lab 1 ya. Dan untuk lab 2, nah ini juga udah terhubung ke lab 2. Oke, berarti semuanya sudah selesai ya. Nah, lalu kita setting dari si proxy-nya nih. Kita ke firewall terlebih dahulu. Kita add. Nah, di general C-nya kita ganti bukan SRC NAT tapi DST NAT. Nah, untuk SRC address-nya kita masukkan nih address dari lab 1 karena di lab 1 itu adalah lab yang kita akan pasangin proxy. 92.126.0/24. Untuk protokol yang kita pakai 6 TCP, untuk DST portnya kita pakai 80, dan untuk in interface-nya kita masukin lab 1 karena adalah lab 1 itu yang kita akan pasang si proxy. Lalu kita pergi ke action. Nah, ini bukan masquerade lagi tapi pakai redirect. To portnya itu kita bisa pakai 8080 atau 3128. Nah, kita coba pakai yang 8080 dulu. Kalau nggak bisa, kita pakai 3128. Kita klik OK. Lalu kita pergi ke IP, kita pergi ke web proxy yang kita enablekan. Web proxy-nya karena kita akan menyeting proxy ya. Untuk portnya ini sama nih, bisa 8080 atau 3128. Cuma yang tadi kita pakai 8080, berarti kita pakai portnya juga sini 8080. Ini kalau misalkan nggak bisa, kita pakai 3128 ya. Jadi administratornya itu kita pakai web kita, kita pakai email kita nih. Dialah 12 gmail.com. Oke, ini sudah. Max change size-nya itu unlimited. Untuk max change object size-nya itu kita setting di 1 juta saja. Change on disk-nya itu kita nyalakan. Ini kalau misalkan nggak bisa nanti pas di kunjungi situsnya itu misalkan nggak ke blok, change on disk-nya ini kita bisa matikan ya. Lalu kita apply. Nah, udah ini baru kita ke akses. Kita add. Nah, di sini masukin lagi IP dari si lab satunya 92.168
126.0/24. Untuk DST hostnya itu kita masukin domain dari si web yang kan kita blok. Kebetulan itu domainnya itu adalah http://forever.com. Nah ini ya, untuk SC-nya kita klik deny. Nah oke. Udah ini semuanya berarti sudah beres ya untuk penyetingan proxy-nya. Nah, harusnya kalau misalkan pas kita kunjungi si situs yang kita blok, itu nanti bakal ke blok ya. Nih, situs HTTP Forever ini. Kita coba lihat ya apakah sudah ke blok atau belum. Nah, ini masih kebuka nih. Nah, berarti kalau misalkan gitu kita coba lihat dulu sini network koneksinya. Nah, ini untuk VMNet yang tidak kita pakai, kita bisa matikan. Nah, kalau di virtual tuh kayak gitu ya. Nah, refresh. Lalu kita bisa masuk lagi, coba lagi. Oh, masih bisa nih. Kita coba hapus change-nya dulu ya. Delete data. Oke, kita coba lagi, buka lagi. Nah, bisa nih. Ini sudah keblok ya. Si situsnya ini tampilan apabila kita menggunakan proxy ya. Saat mengunjungi situs tertentu yang sudah dipasang proxy dalamnya, itu bakal kayak gini nih. Jadi ditolak itu aksesnya gitu. Nah, gimana nih tampilannya kalau misalkan nggak pakai proxy? Ya kayak tadi tuh. Kita coba pakai si pakai si lab 2 ya. Nah, kan lab 2 itu nggak pakai proxy ya. Nah, ini kan dia udah bilang nih kalau ini tuh VMNet 1 itu sebagai lab 1 ya yang dipasang proxy, dan ini adalah VMNet 2 yang nggak pakai proxy, itu dari lab 2. Kita coba dulu ya threshold ke lab 1 nih. Windows CMD. Kita coba threshold ke Google. Nah, ini kita akan melihat jalur internetnya gimana sih, kemana sih. Nah, ini udah benar ya. Yang satunya itu ke lab 1, dan yang keduanya itu harusnya ke internet. Nah, ini gateway kita. Bisa suka request. Nah, ini emang kayak gini nih, request timeout biasanya. Nah, ini IP publiknya nih. Berarti udah benar ya si jalurnya. Nah, ini nanti kita coba matikan lalu ganti sama yang VMNet 2 nih. Kita disable. Kita enable. Kita refresh. Kita lihat detailsnya terlebih dahulu. Nah, ini ada 192.168.226.100 ya. Nah, ini kita lihat di CMD lagi nih, kita threshold. Nah, harusnya sekarang ke lab 2. Nah, ini udah lab 2 ya. Kita udah masuk ke jaringan lab 2 nih. Nah, sama ya. Nah, your request sama lagi. Oke. Setelah itu kita coba akses lagi nih HTTP forever-nya. Harusnya bisa kebuka nih. Nah, ngelag. Harusnya kalau misalkan dari si VMNet 2 atau lab 2 itu si situs HTTP forever itu nggak keblok, soalnya kita pasang proxy-nya itu di lab 1 tadi.
Kita coba. Nah, ini tampilannya kalau misalkan si situsnya tuh nggak kita pasang proxy ya kayak tadi aja gitu. Oke, mungkin segitu video yang bisa saya buat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya hilap. Oke, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menambahkan redirect pada web proxy aksesnya ya. Jadi ternyata tugasnya itu sampai redirect, bukan sampai hanya membuat situs HTTP itu terblok. Oke. Jadi langsung aja kita mulai ya. Jadi kita masuk ke web proxy akses. Jadi semua settingan yang tadi itu sudah tidak usah diganti-ganti lagi ya. Nih ya, nah ini nih, kita masukin di redirect to-nya nih. Redirect, misalkan kita akan masukkan redirect ke smkn 1 soreang soreang.sch.id. Nah, jadi misalkan kalau kita mengunjungi situs HTTP Forever, nanti bakal dialihkan ke smkn 1 soreang sch.id. Oh iya, bentar. Tadi ini si network connection-nya itu masih belum diubah ya. Kan tadi kita pakai proxy-nya di vmnet 1. Ini kita matikan dulu. Kita enable-in lagi. Nah, oke. Kita refresh. Nah, udah ya. Ini kita sudah pakai jaringan yang udah dipasang proxy lagi nih. Nah, misalkan kalau kita mencari mengunjungi situs HTTP Forever ini, nah nanti bakal dialihkan ke situs smkn 1 soreang. Kita coba ya. Bentar. Nah, kayak gini nih. Nanti asalnya di di HTTP Forever. Cuman gara-gara di redirect itu ke situs smkn 1 soreang, jadi pindahnya ke smkn 1 soreang. Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin sekian video dari saya tutup kembali videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan 2 menit.